Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berikutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Tubagus Imam Hadi. Dipersilakan Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang hari ini dengan penuh kebahagiaan kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau karuniakan. Ya Tuhanku,
Anugerahkanlah pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP Papri yang baru ini dengan keberkahan dan ridho-Mu. Di bawah kepemimpinan Bapak Tony Wenas, berikanlah kekuatan lahir batin untuk dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa perubahan yang besar untuk mengangkat marwah dan cita-cita para pendiri Papri. Ya Tuhanku, tunjukkanlah jalan kebenaran dan jauhilah kami dari jalan kesesatan. Mudahkanlah dari kesulitan dan luaskanlah pintu rezeki kepada para musisi agar dapat bersaing dalam kancah internasional demi membawa nama besar bangsa Indonesia tercinta. Di akhir doa ini ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu untuk para musisi yang telah berjuang dan berkorban untuk kebangkitan musik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Senin 1 Agustus 2022 bertempat di Gedung Sekar Wijaya Kusuma ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP Papri periode 2022-2027. Persiapan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP Papri ini hanya 1 minggu saja. Sejak pertemuan dengan Bapak Ketua Umum DPP Papri, Bapak Tony Wenas, pada tanggal 21 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam musik Indonesia penuh semangat. Musik Indonesia, musik Indonesia, sekali lagi musik Indonesia. Yang saya hormati, ini Dewan Suro. Kalau di majelis-majelis ketua Dewan Pembina DPP Papri, ayahanda senior kami Bapak AM Hendro Priyono, kita doakan beliau sehat walafiat. Setiap ketemu tambah kinclong aja nih, lama-lama dias kesusul nih. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Papri yang saya kenal sebagai sahabat lama saya di dunia usaha, yang memang kalau di dunia usaha itu hanya hobi karena pekerjaannya adalah musisi. Bapak Tony Wenas yang tentunya memegang amanah memimpin ke depan. Yang saya hormati Pak Dias, staf khusus Presiden. Yang saya hormati juga ada Kang Triawan Munaf, Wakil Ketua Umum Kadin bidang parekraf, namun juga sebagai komut dari Holding in Journey. Yang saya hormati Bapak Dik Dwiki Darmawan, Mbak Ayu Soraya, seluruh pengurus DPP Papri 2022-2027 termasuk saya, karena saya juga sudah dikasih PIN. Kira-kira jabatannya apa ini? Anggota Dewan Besties Papri. Udah ada belum Dewan Besties? Belum ya? Perlu ada nih Dewan Besties. Ahli waris W.R. Supratman, Saudara Budi Hari, yang saya hormati, juga tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini bintang-bintang semua bergelimang di sini. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin, dan saya ini fans berat dari banyak yang hadir di sini, jadi senang banget untuk Papri yang hari ini melakukan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP. Saya tadi joking sama Pak Tony dan Pak Hendro, ini sudah di 34 provinsi, sudah ya? Sebentar lagi bisa mendaftar partai musik Indonesia.
sehingga memperjuangkan musik kita lebih baik. Kita awali dengan pantun pembuka. Are you ready? Pergi ke air terjun, lewati bebatuan, melintasinya sambil membawa tongkat. Papri, ayo tingkatkan persatuan. Bersama-sama kita bangkitkan ekonomi masyarakat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP Papri periode 2022-2027 kita bisa hadiri dengan keadaan sehat walafiat. Memang COVID-19 ini menghantam sekali terutama para pelaku ekonomi kreatif di subsektor musik. Saya teringat di awal COVID saya baru ditunjuk juga di kementerian di bawah arahan Bapak Presiden, saya ikut undangan Clubhouse Discussion. Clubhouse Discussion dulu masih sangat, saya lihat Kang Triawan masih sangat aktif di Clubhouse, tapi Clubhouse-nya itu mengundang Pak Hendro. Dan waktu itu Pak Hendro menyampaikan, ini bagaimana nih perhatian pemerintah terhadap musisi? Kalau enggak nih kementeriannya kita hapus aja, setuju nggak? Itu di Clubhouse. Dan saya bilang, wah betul juga bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam. Yang paling berat itu adalah para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik. Nah, saya sama Pak Amin, ada Pak Amin di sini, Direktur Musik dan pengurus Papri juga sekarang, langsung menyusun beberapa kegiatan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan semangat 3G, gercep, gerak cepat. Kita nggak bisa nunggu terlalu lama. Teman-teman musisi ini udah betul-betul mengalami tekanan ekonomi yang dahsyat. Geber, gerak bersama. Nggak bisa kementerian sendiri, harus bekerja sama, bergandengan tangan. Dan gaspol, garap semua potensi online, termasuk konser-konser online. Kita juga menggagas dengan Bang Don di konser 7 ruang. Kita ingin bahwa ekonomi kreatif kita yang sekarang sudah masuk 3 besar ekonomi kreatif terbesar di dunia. Pertama adalah Amerika dengan Hollywood dan juga Nashville dan lain sebagainya. Kedua adalah Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia sekarang sudah merangsek ke posisi 3 besar dunia dengan kontribusi 7,5% ekonominya dari ekonomi kreatif. Sumber daya utamanya apa? Imajinasi, kreativitas, dan sifatnya orisinil, unik, dan terbarukan. Musik sejatinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas dan gaya hidup sehari-hari. Dan salah satu karya seni, proses pembuatannya itu adalah menyalurkan cita dan rasa. Oleh karena itu saya ingin hadir agar musik menjadi media untuk menggambarkan ekspresi diri yang dimiliki setiap orang Indonesia. Dan tadi kalau lihat himnenya adalah keindahan Indonesia sebagai bagian daripada keindahan dunia. Data-data dari Kemenparekraf bahwa Indonesia sekarang yang memiliki potensi pasar streaming terbesar di dunia, posisi 18. Kondisi pandemi lalu, ini data yang kami kumpulkan, ternyata streaming meningkat secara signifikan. Diproyeksikan 64.000 hampir jumlah pelaku usaha atau pekerja di sektor ini, dan hampir 6 triliun disumbangkan oleh subsektor musik pada PDB nasional 2020. Dan revenue-nya tahun 2021 6 triliun lebih dengan penambahan nilai hampir 0,5 triliun atau 500 miliar dibandingkan 2020. Mento yang akan kita luncurkan mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari Papri. Ada juga musikpreneur. Kita juga mendorong karya musik anak komunitas. Ada Mbak Mia Ismi di belakang yang ikut terlibat juga. Kita ingin agar musik ini menjadi bagian daripada kebangkitan kita. Karena ada G20, ada World Conference on Creative Economy. Dulu inisiasinya dari Kang Triawan, kita lanjutkan. Dan yang paling penting, seluruh Menteri Pariwisata dunia akan berkumpul di Bali akhir September untuk World Tourism Day. Tepuk tangan untuk kita semua. Gak akan sama acara-acara event besar itu kalau ada musiknya.
Dan tantangan yang kita hadapi tadi saya sampaikan ke Bang Tony adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi Papri dengan Kemenparekraf. Sudah ditandatangani dulu dengan Bekraf rupanya. Nah, karena kita adalah bagian daripada penerus Bekraf, tidak perlu kita buat MOU yang baru, tinggal kita lanjutkan dengan eksekusi. Saya ingin mengundang Pak Pri dalam setiap lini kegiatan dari Kemenparekraf untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan targetnya di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Kita juga mengapresiasi pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah hampir genap 8 tahun memerintah. Banyak kemajuan. Kita yang ada di sini sebagai bagian daripada ekonomi kreatif harus bergandengan tangan. Kita ciptakan geliat ekonomi, khususnya ekonomi kreatif yang masih menjanjikan potensi untuk pertumbuhan. Saya mengharap dukungan dari Pak Pri. Siap semua mendukung? Semangat semua? Kita pulihkan sektor ekonomi kreatif, subsektor musik, karena tidak ada kemajuan kebangkitan tanpa musik. Saya titipkan prinsip kerja 4As: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Mohon cakepnya. Mampir ke pasar baru untuk belanja. Tentunya UMKM lokal yang jadi andalannya. Ayo Pak Pri, terus semangat dalam bekerja. Bersama Pak Tony dan Pak Hendro, semoga sukses amanah akan tugas barunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menetapkan pertama, hasil keputusan tim formatur Munas ke-8 Papri tahun 2022 tentang susunan pengurus DPP Papri masa bakti 2022-2027. Kedua, mengangkat saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus DPP Papri masa bakti 2022-2027. Menugaskan kepada pengurus DPP Papri, penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, Dewan Pimpinan Pusat Papri Tony Wenas, Ketua Umum. Pengurus Harian, Ketua Umum Clayton Allen Wenas, Bapak Tony Wenas, dipersilakan. Wakil Ketua Umum Johnny William Maukar, Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal Eliana Ayu Sorai, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kemitraan Bapak Berto Izak Dogo, Sekretaris Jenderal Bapak Dwiki Darmawan, Wakil Sekretaris Jenderal Delon Tamrin, Wakil Sekretaris Jenderal Hendra S. Simadil, Bendahara Umum Lexi Mainoa Budiman, Wakil Bendahara Umum Haji Rianta, Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan Andre Hanusa, Ketua Departemen Program dan Produksi Musik Talfonda Megel, Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM Mila Rahmawati Mila Rosa, Ketua Departemen Teknologi dan Informasi Bambang Permadi, Ketua Departemen Hukum Marcelius Kirana Hamonangan atau Marcel Sihaan, Ketua Departemen Kerohanian dan Kesejahteraan Sosial Marta Konstantia, Ketua Departemen Hubungan Industri Musik dan Komunitas Musik Glenn Octavianus Roti, Ketua Departemen Pengembangan Musik Tradisional dan Musik Daerah Franky S. Noto Sudirjo atau Franky Raden, Ketua Departemen Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan Andre J. O. Samuel atau Andre Opa, Ketua Departemen Humas dan Media Setiabudi Budi Aceh, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Asri Dewi Lestari Harja Kusuma.
Anggota Departemen Organisasi dan Keanggotaan, Saud Arthur Nurban Raja, Angelica Marta Peters atau Angel Peters, Edi Prastio, Hans Gwendin Mauka, Irbayana JB Nolanmangun, Laode Najim, Seno Suryo Putro, Sri Anuraja. B. Anggota Departemen Program dan Produksi Musik, Johannes Haris Pranowo, Iwan Tirta, Caka Priyambudi Wicaksono, Subroto Hari Prasetyo, Adi Sahrul Hartono atau Adi Balsyahrul, Roy Christian Ardian, Sandi Kenester, Yanwar Mustafa Zian, Muhammad Amiruddin. Anggota Departemen Pendidikan dan Pengembangan SD, Fajar Irawan Lina Herlinawati. Anggota Departemen Hubungan Luar Negeri, Andrea Sitepu, Areza Riandra Sunggono, Rahel Pradika Purba, Ratna Nindya Wardana. Kami, insan artis, penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik Republik Indonesia, senantiasa taat dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami di dalam menjalankan tugas kepengurusan PAPRI senantiasa berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta berupaya sepenuhnya untuk mensukseskan program kerja PAPRI sebagaimana telah digariskan oleh organisasi. 3. Kami di dalam melaksanakan tugas dan pengabdian akan mendahulukan kepentingan masyarakat dan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan melindungi kami. Sukses Ketum. Luar biasa, kita semua satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, dan salam musik Indonesia. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Hendro Priyono. Beliau adalah bukan hanya ketua Dewan Pembina, tapi lebih kepada orang tua kami. Dan para anggota Dewan Pembina lainnya, rekan Triawan Munaf, teman main band dulu, ada Bung Enteng Tanamal, ada Bung Darmo Ratmangun,
dan beberapa anggota Dewan Pembina tidak hadir. Dan yang kami hormati juga sahabat saya Mas Bos Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden Republik Indonesia, dan tentu saja yang saya cintai seluruh pengurus DPP Papri, seluruh anggota Dewan Penasehat Papri, dan para anggota Papri dan hadirin yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Saya nggak mau kalah pakai pantun juga. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Terima kasih kami haturkan untuk saudara-saudara yang datang. Jadi saya oleh sekretariat disiapkan draft sambutan yang normatif banget. Saya rasa kalau untuk berbicara dengan pengurus-pengurus Papri yang pada dasarnya adalah musisi-musisi, artis, penyanyi, pencipta lagu, produser juga ada, agak kurang pas kalau kita membacakan sambutan yang normatif. Intinya Papri sudah terbentuk dari tahun 86, ada Bung Enteng sini sebagai saksi sejarah dengan beberapa lainnya, dan sekarang Papri sudah ada di 28 provinsi. Sudah ada di 28 provinsi. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Sandi, sama Pak Hendro. Jadi Papri siap-siap daftar untuk jadi peserta pemilu ke-43 mungkin nanti. Siapa bilang nggak menang, bisa aja menang. Dan saya terus terang, saya cerita sedikit. Waktu itu saya diminta oleh ketemu Pak Hendro, kita sambil makan santai, saya dikasih makan dulu baru dikasih tugas. Kemudian Pak Hendro mengatakan bahwa saya aja yang memimpin Papri. Saya bilang nggak mungkin Pak, saya menggantikan Pak Hendro. Orang yang menggantikan Pak Hendro sebagai kepala BIN aja juga susah. Jadi saya bilang saya mungkin bersedia untuk mengurus Papri kalau memang terpilih, tapi dengan syarat bahwa Pak Hendro masih tetap ada di situ. Dan Pak Hendro juga sepakat untuk tetap menjadi ketua Dewan Pembina dan masih tetap bersama-sama dengan kita semuanya. Kepengurusan kita ini harus beragam, ada berbagai macam sektor, ada unsur kedaerahan juga, unsur musik tradisional. Ada Dr. Frankie Raden di sini mau membantu kita. Terima kasih Bung Frankie. Dan juga ada artis-artis belia, artis-artis muda. Di sini ada mungkin yang paling muda di antara kita adalah Angel Peters, ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Angel sudah berkenan, dan ada beberapa nama lagi yang betul-betul memang yang murni musisi, keyboardis juga ada, yang murni gitaris juga ada, yang betul-betul pure pencipta lagu, bahkan produser rekaman juga ada. Namun tujuannya tetap harus satu. Tujuannya yaitu memajukan ekosistem Indonesia, musik Indonesia, dan juga membela kepentingan para pelaku musik Indonesia, apakah itu artis, penyanyi, pencipta lagu, pemusik rekaman, supaya mereka dan kami semuanya, kita semuanya juga bisa menikmati hal-hal yang belum bisa kita nikmati dikarenakan mismanagement. Satu hal lagi mungkin juga saya tambahkan tadi, keberagaman kita juga ada di DPP Papri sekarang yang dari DPD Papri. Ada Bung Berto, salah satu wakil ketua umum Papri yang baru di DPP yang berasal dari DPD, dengan motor yang Pak Sekjen yang sekarang Dwiki Darmawan, harapannya adalah bisa lebih terdistribusi dan terorganisir lagi dan lebih banyak lagi programnya. Saya ngobrol sama Dwiki, saya bilang ini kalau ngurus direktur di perusahaan 5 orang direktur gampang Pak, tinggal diperintahin. Ngurus 5 musisi susahnya minta ampun Pak. Saya tadi sama Pak
Sandi juga sempat bicara di beberapa waktu yang lalu juga agar bagaimana musik Indonesia itu jangan cuma jadi jago kandang. Ada beberapa pemusik Indonesia yang sudah berkiprah internasional, antara lain Dwiki dan yang lain-lainnya juga. Dan ini bukan nggak mungkin. Tadi di depan wartawan nanya, ini gimana kita bisa ngalahin Korea nggak? Pak Menteri bilang bisa, dan saya yakin juga bisa, asal para musisi dan pemerintah bekerja bersama. Harus direncanakan sedemikian rupa. Ini merupakan suatu industri yang dikembangkan dengan perencanaan yang matang, dengan seluruh stakeholders itu bersama-sama menuju ke situ. Sama seperti yang dilakukan di Korea, bukan secara sporadis, terorganisir. Apakah itu industri pariwisatanya? Tadi Pak Sandi mengatakan isilah kegiatan pariwisata itu dengan musik, karena musik dan pariwisata nggak bisa dipisahkan begitu aja. Jadi kita harus saling mengisi untuk apapun aspek ekonomi kreatif ataupun aspek bisnis lainnya harus diselingi dengan musik. Saya juga ketua B20 Summit-nya. B20 itu adalah Business 20 negara-negara G20. Dan itu summitnya akan dilakukan di Bali bulan November tanggal 13-14, G20-nya tanggal 15-16. Saya ketua panitia pelaksananya, dan saya bilang ini yang namanya konser musik harus ada di B20. Dan tanggal 14 malam kita akan bikin bukan gala dinner, closing party yang berisi performance music. Jadi untuk menunjukkan juga bahwa betul dunia musik ini harus ada terus di mana-mana. Industri musik ini harus ada terus, karena kita semua hidup setiap hari, bukan hanya kita para pemusik. Yang bukan pemusik pun tiap hari dia dengerin lagu aja terus. Nggak ada yang nggak dengerin lagu. Jadi saya mungkin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode 2017-2022 atas seluruh sumbangsinya. Dan secara khusus saya juga berterima kasih kepada Pak Hendro Priyono yang telah meluangkan banyak sekali waktu, sumber daya, lain sebagainya dalam mengurus Papri di 2017-2022, dan semoga Pak Hendro tetap mau juga mengkontribusikan sumber daya, pemikiran dan lain sebagainya untuk Papri ke depannya, untuk musik Indonesia. Akhir kata, saya juga ingin menutup dengan pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Sekian dan terima kasih. Maaf jika panjang lebar. Salam musik Indonesia. Salam musik Indonesia. Salam musik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ketua Umum Papri, Bapak Tony Wenas. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pembina DPP Papri. Tadi waktu Pak Sandiaga Uno bicara soal kepengurusan Papri, Pak Ketua Umum, kita sudah 30, jadi bukan 28, 30 DPC dan 94 DPC. Betul itu, kalau verifikasi faktual bisa jadi partai tembus. Amin. Saya kira apa yang sudah kita kerjakan pengurusan yang lama, melanjutkan dari pertama kali Pak Enteng Tanamal, ini kawan saya sejak muda, satu liting. Pak Tony gara-gara dia kawin, saya kawin, padahal saya belum mau kawin. Dia duluan menikah. Setelah Enteng Tanamal, kemudian Pak Dharma Oratmangun, dilanjutkan Pak Tantowi Yahya, kemudian saya Ketiban Sampur, sekarang Pak Tony Wenas. Saya sangat optimis bahwa semua usaha kita makin lama akan makin
eskalatif, makin menanjak. Karena dari kualitas orangnya aja udah kelihatan. Pak Tony Wenas memang udah paling cocoknya orang untuk memimpin Papri. Papri tinggal ngurus soal KTA saja, karena tadi Pak Tony tanya berapa jumlahnya anggota Papri. Saya sulit jawab karena kalau jumlah kepengurusan bisa, kalau jumlah anggota belum bisa secara pasti disebut angkanya, kecuali kalau KTA kita ini yang sudah mulai diproses pembuatannya dengan registrasi digital selesai. Ini mungkin yang masih kita laksanakan. Kemudian kita juga melihat banyaknya dana atau uang yang keluar untuk musik, baik pencipta lagu dan lain-lain yang disebut tadi, puluhan triliun. Ini belum bisa kita rumuskan bagaimana caranya supaya kita bisa gabung. Pak Triawan Munaf, mungkin Kadin bisa merangkul atau Papri bisa minta dirangkul sama Kadin supaya ini jadi betul-betul jadi satu industri kreatif yang memberikan income buat para anggotanya. Karena itu Enteng Tanamal mengusulkan adanya satu organisasi yang memayungi semua perkumpulan dan persatuan kita untuk sama-sama Kadin. Dengan begitu betul-betul bisa profesional. Saya kira hal-hal lain yang menyangkut kesejahteraan bagi kita masih jauh dari memuaskan. Masih banyak seniman kita, pemusik ini yang hidupnya susah justru pada saat-saat akhir hayatnya. Jadi kalau secara organisatoris, secara komunal kelihatannya progresnya, tapi secara individual belum menyentuh sama sekali. Ya itulah nanti saya kira kita bersama-sama berdiri di belakang Pak Tony Wenas dan Pak Dwiki Darmawan serta saudara-saudara pengurus baru. Kita harus bekerja keras. Terus tim kecil aja nanti kalau Pak Tony ngundang kita bisa hadir untuk merumuskan supaya semakin lama kita semakin maju. Itu saja sambutan saya, dan saya atas nama segenap kita yang hadir mengucapkan selamat kepada pengurusan baru. Semoga bisa maju, bergerak, dan menang. Saya juga akan tutup dengan sebuah peribahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nungguin bilangin Bapak mau ngasih pantun juga. Peribahasanya Cak Lontong. Tapi nggak ada peribahasanya, cuma saya tutup dengan peribahasa titik. Tepuk tangan untuk itu Dewan Pemuda. Mudah-mudahan Bapak Gubernur sehat selalu sehingga bisa tetap bersama-sama kita di